Di tanah Jepara yang sunyi, pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang putri bangsawan, Raden Ajeng Kartini, lentera kecil yang kelak menerangi gelapnya jalan perempuan Nusantara. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah, tumbuh dalam lingkaran adat dan tradisi yang kaku. Namun jiwanya menolak untuk tunduk sepenuhnya pada batas-batas yang diwariskan zaman. Sebagai anak kelima dari 11 bersaudara, Kartini mendapat keistimewaan langka bagi perempuan pribumi kala itu. Kartini mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Di sana, ia bersentuhan dengan dunia luar, belajar bahasa Belanda, dan membuka mata pada pemikiran yang lebih bebas. Kartini sangat multitalenta. Kartini juga memiliki hobi membatik dan melukis. Namun, saat usia 12 tahun, tradisi mengurung langkahnya. Masa pingitan menanti dan tembok rumah menjadi batas geraknya. Namun, Kartini tak tinggal diam. Dalam sepi pengasingan, ia membangun jembatan pemikiran. Lewat surat-suratnya kepada sahabat di Eropa, seperti Rosa Abendanon, Kartini menyuarakan kegelisahan dan cita-citanya tentang perempuan, tentang keadilan, tentang kebebasan untuk bermimpi. Dari buku-buku, majalah, dan surat kabar yang ia lahap dalam sunyi, tumbuhlah pemikiran tajam yang jauh melampaui usianya. Sebuah seruan halus namun dalam, demi bangkitnya martabat perempuan Indonesia. Ayahanda Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih terkemuka yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah kelahiran putri pertamanya. Sebagai putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara, posisi ayah Kartini begitu terhormat dan terpandang pada masa itu. Ibunda Kartini, M.A. Ngasirah, adalah seorang wanita sederhana, anak dari seorang kiai yang mengabdikan hidupnya sebagai guru agama di Telukawur, Surabaya. Menilik sejarah, Indonesia pernah melahirkan sosok agung pembela emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini, yang keteladanannya dalam memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki telah menorehkan jejak abadi. Hingga hari lahirnya dikenang sebagai hari besar nasional. Di tengah gelapnya zaman yang mengekang perempuan dari pendidikan, Kartini menyalakan cahaya harapan lewat tulisan, menyuarakan keadilan dan kesetaraan yang menggugah kesadaran banyak jiwa. Dalam surat-surat yang dikirimkan Kartini kepadanya, Rosa membaca jeritan sunyi dari balik tembok pingitan tentang keinginan untuk merdeka sebagai perempuan, tentang luka adat yang mengekang langkah, dan harapan akan dunia yang lebih adil bagi kaumnya. Rosa tak hanya membaca, ia merasa. Dan saat Kartini telah tiada, ia menyimpan setiap kata itu dengan penuh kasih. Ia tahu, surat-surat itu bukan sekedar tulisan, melainkan nyala jiwa yang tak boleh padam. Dengan hati yang diliputi penyesalan, Rosa menerbitkan warisan itu kepada dunia. Sebuah penebusan kecil atas cita-cita besar yang sempat ia halangi. Mimpi Kartini untuk belajar di negeri seberang. Kini, lewat lembar-lembar itu, Kartini hidup kembali sebagai cahaya bagi perempuan sepanjang masa. Telas peteng terbitlah padang, prawan kang panggalihe wis dicerdaskan, sesawangane wis dijembari, ora arep sanggup maneh urip sajroning donya mbah moyange. Raden Ajeng Kartini.